Halo Bapak Ibu semua. Nah, di sini saya akan membagikan bagaimana caranya membuat Google Classroom atau membuat kelas ya untuk pembelajaran secara daring atau online gitu. Oke, pertama-tama Bapak Ibu harus login dulu ya menggunakan akun Gmail ya atau menggunakan akun Belajar ID Bapak Ibu. Nah, setelah itu buka Google Chrome. Nah, setelah dibuka, klik ya di titik 9 ini di Google Apps ya. Nah, di sini banyak pilihan Google Apps. Nah, kita pilih yang Classroom ini. Kita tunggu. Nah, ini merupakan tampilan awal pada Google Classroom. Nah, untuk membuat kelas, klik tambah di sini ya buat. Nah, di sini ada pilihan gabung atau buat ya. Nah, ini gabung ini untuk mengikuti kelas. Nah, sedangkan kita akan membuat kelas. Klik buat kelas. Nah, di sini namanya wajib ya. Contoh kita akan membuat kelas ya, kelas IPA ya, kelas IPA ya, kelas IPA kelas 7 IPA contoh. Nah, di sini kita bagiannya ini bagian A ya atau kelas A 7A. Mata pelajarannya ini kita isi mata pelajaran IPA. Nah, ruang ini jika Bapak Ibu ingin berbagi menjadi beberapa ruang, kalau tidak dikosongkan saja. Kemudian klik buat. Kita tunggu beberapa saat untuk pembuatan kelasnya. Nah, setelah muncul klik OK. Nah, ini tampilan awal kelas yang telah Bapak Ibu buat tadi ya. Kita bisa pilih tema di sini ya. Pilih tema mau yang mana kita pilih, ataupun kita bisa mengupload dari foto kita sendiri. Di sini ada pilihan upload foto. Nah, sebelum memberikan tugas, nah Bapak Ibu masuk ke pengaturan ya. Nah, di sini ada umum ya, umum di sini. Nah, di sini di forum ini kita ubah. Siswa itu hanya dapat memberi komentar. Kenapa? Karena jadi siswa itu tidak dapat memposting. Jadi fokus pada tugas kita gitu dan memberikan komentar, tidak dapat memposting apapun gitu. Dan klik simpan. Oke, nah di sini ada yang dinamakan kode kelas ya, NR4NE yang ini. Nah, di sini kode kelas ini kita perbesar. Nah, kode kelas ini yang akan dibagikan kepada anak-anak atau siswa ya untuk mengikuti kelas kita gitu. Jadi kita tidak perlu repot memasukkan alamat email satu persatu gitu. Atau bisa menjalin dengan link undangan ini ya, disalin bisa Bapak Ibu bisa bagikan ke WA, ke grup WA, ke grup Telegram gitu supaya mengikuti kelas ini. Kemudian kita di sini ada tab tugas kelas, ini tugas-tugas yang akan kita buat nanti. Di sini ada anggota. Nah, kita bisa menambahkan secara manual ya. Sebagai contoh di sini. Nah, kita klik email ya, email apa saja. Email anak-anak atau siswa ya. Di sini kita gabung secara manual ya, gmail.com. Nah, kita bisa undang ya, kita udah klik, kemudian kita bisa undang beberapa siswa ke dalam kelas kita secara manual dan klik undang. Nah, di mana undangan ini akan muncul ke alamat email siswa kita. Nah, di sini ya. Kemudian kita akan belajar membuat sebuah tugas ya. Masuk ke tab tugas kelas di sini. Nah, yang pertama yang harus dibuat Bapak Ibu, nah kita klik dulu buat, kemudian klik topik. Nah, di mana topik ini merupakan bab ya. Jadi kita akan memberikan tugas berdasarkan bab materi yang dipelajari. Contoh saya di sini IPA kelas 7, topik yang pertama yaitu bab 1. Bab 1 itu mengenai objek IPA dan pengamatannya. Nah, kemudian klik tambahkan. Nah, di sini kita bisa lihat sudah ada topik yang dibuat. Nah, setelah itu kita akan memberikan materi. Kita buat di sini, klik ya, yang pilih yang materi. Nah, di sini kita bisa menambahkan judul ya, materi bab 1
kita tulis bab 1 objek IPA dan pengamatannya. Nah, di sini deskripsinya kita tulis juga. Untuk siswa silahkan baca dan pelajari materi di bab 1 tentang objek IPA dan pengamatannya. Nah, oke. Jadi kita suruh anak-anak membaca gitu. Nah, kita lampirkan nih, Bapak Ibu mau melampirkan modul, PowerPoint atau video bisa ya. Nih di sini ya, kita tambahkan bisa link. Ini link ini merupakan link YouTube. Kemudian ada yang dinamakan file atau dari Google Drive yang sudah Bapak Ibu buat gitu. Nah, ini YouTube juga sama. Kita bisa silakan cari video yang Bapak Ibu inginkan gitu di sini untuk dipelajari oleh siswa. Sebagai contoh di sini kita lihat ya. Kita tulis objek IPA dan pengamatannya. Kita searching di sini. Nah, di sini banyak sekali ya materi-materi yang muncul. Nah, di sini kita klik yang ini ya. Kita tambahkan. Nah, jadi video ini akan muncul ya sebagai materi siswa nanti. Kemudian kita bisa tambahkan juga PowerPoint. Nah, setelah video pembelajaran kita dapat menambahkan PowerPoint dengan menambahkan file. Nah, di file ini Bapak Ibu bisa langsung upload ya. Ini upload PowerPoint yang Bapak Ibu inginkan, yang ingin diberikan kepada siswa, atau mencari dari Google Drive ya. Nah, sebagai contoh saya sudah mengupload di Google Drive. Kita klik PPT-nya, kemudian sisipkan. Nah, jadi materi ini ada berupa video dan PowerPoint atau slide ya. Nah, setelah itu di sini di sebelah kanan ini ya. Di sini ada topik. Nah, di sini asalnya tidak ada topik, rubah ke bab 1 objek IPA dan pengamatannya. Nah, ini merupakan subbab di bab 1 ya, materi bab 1. Jadi kita topiknya harus dimasukkan ke bab 1. Kemudian di pilihan posting kita bisa menjadwalkan ya. Kalau untuk menjadwalkan kapan kita akan memberikan tugas gitu. Jadi tidak usah menunggu gitu. Tidak usah menunggu untuk memberikan tugas untuk minggu depan, kita jadwalkan saja sekarang bisa. Nah, untuk klik tugaskan sekarang, silahkan Bapak Ibu klik posting di sini. Nah, jadi materi yang sudah dibuat tadi ya ada di sini. Ya, kita klik di sini. Nah, ini materinya. Jadi jika kita buka di sini, nah, klik, nah akan muncul video YouTube ya. Kan video YouTube. Nah, ini merupakan contoh objek IPA. Nah, di sini ada juga objek IPA untuk PPT, kita klik di sini. Nah, akan muncul PowerPoint tentang materi yang Bapak Ibu berikan kepada anak-anak seperti itu. Jadi lebih mudah ya. Nah, ini merupakan hanya pemberian materi, tugas materi seperti itu. Nah, kemudian kita akan memberikan tugas ya, memberikan tugas rangkuman. Nah, kita klik lagi buat di sini. Nah, bisa memberikan tugas seperti ini, tugas ya. Klik tugas, tadi klik materi. Nah, sekarang klik tugas, judul. Di sini kita beri judul tugas rangkuman bab 1 objek IPA dan pengamatannya. Oke, petunjuk yang pertama, baca materi terlebih dahulu ya. Baca materi terlebih dahulu. Nah, kemudian lihat video materi juga ya. Lihat video materi dari YouTube yang telah disediakan ya. Kemudian kerjakan. Nah, setelah dikerjakan, kerjakan tugas, lalu klik serahkan. Nah,
klik serahkan. Nah, jadi setelah siswa menyelesaikan tugas ini harus mengklik serahkan atau tandai sebagai selesai. Nah, maka tugas dari anak itu terkirim kepada kita gitu. Nah, di sini kita bisa menambahkan Google Trip, link YouTube, nah atau buat. Nah, di sini kita bisa membuat lembar jawaban. Klik dokumen. Ya, buat dokumen. Nah, di sini langsung muncul tab baru. Nah, di sini dokumen tanpa judul, kita ubah saja judulnya, ya. Kita ubah judulnya menjadi lembar jawaban rangkuman bab 1. Oke, ini sudah ya. Nah, untuk pilihannya di sini kita harus rubah ke buat salinan. Kenapa? Karena kalau hanya dapat melihat, jadi siswa itu tidak bisa mengerjakan di dokumen ini. Kalau hanya mengedit ini dokumennya itu cuma satu, jadi bukan salinan. Jadi untuk mendapatkan salinan, setiap siswa untuk menjawabnya ya, jawaban dengan beda-beda, kita klik buat salinan di setiap siswa. Nah, untuk ini juga ya, anak-anak itu bisa memfotokan tugasnya ya langsung dari handphone Bapak Ibu. Jadi enak ya, kita bisa melihat tugas anak-anak itu masuk atau tidak ya, difotokan gitu dari handphonenya. Jadi anak-anak bisa mencatat di dokumen ini atau mencatat di buku catatan masing-masing ya di rumahnya itu gitu. Jadi diupload juga. Kemudian bisa kita atur ya di sini poin. Nah, biasanya 100 saja sudah default. Nah, di sini tenggat waktu, kita bisa tentukan waktu terakhir pengumpulan, deadline-nya tanggal berapa. Nah, untuk topik seperti biasa kita masukkan ke bab 1 objek IPA dan pengamatannya. Untuk rubrik ini, ya kita bisa lihat kalau Ibu Bapak Ibu ingin ya, biasanya tujuannya pembelajarannya itu tercapai dan dikasih tahu nih tugas yang harus seperti apa ya gitu, harus seperti apa yang dapat diberikan oleh guru itu dapat tercapai tujuannya oleh siswa. Nah, ini akan jelaskan nanti di video selanjutnya oleh saya. Nah, kita standar saja ya, buang. Nah, standar saja seperti ini tugasnya. Nah, kemudian ini pilihan kepada siswa, semua siswa ya, udah. Nah, kita klik tugaskan kembali. Kita tunggu. Nah, ini dokumen kosong ya. Nanti siswa itu akan merangkum di sini. Tuh. Nah, jadi kita telah lihat di bab 1 objek IPA dan pengamatannya ini sudah ada materi ya, materi yang harus dipelajari oleh siswa yang ini. Kemudian ada tugas rangkumannya. Nah, seperti itu untuk penggunaan Google Classroom dengan memberikan tugas siswa ya. Nah, di sini ada tab anggota, di mana anggota ini ketika siswa-siswa setelah masuk ke kelas, kita melihat siapa saja sih siswa yang udah masuk ke kelas ini. Untuk tab nilai nanti dimuncul ketika tugas kelas, tugas dari anak-anak kita ini sudah dikerjakan dan diserahkan kepada kita, seperti itu. Nah, segitu ya Bapak Ibu untuk pembuatan kelas secara simple dan mudah. Nah, untuk kuis dan formulir untuk di Google Classroom, pembuatan kuis atau ulangan harian di Google Classroom, saya akan bagikan atau share lagi di video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.